Pernah kebayang nggak sih punya gimbal bisa gerakin kanan kiri atau atas bawah cuman dari HP aja? Dan inilah salah satu kelebihan dari Moza Aircross 3, yaitu fitur Mimic Motion. Oke, ini baru aja dapat kiriman dari Goodsen Moza Indonesia untuk gimbal Moza Aircross 3. Oke, di sini kita punya si gimbalnya, kurang lebih ukurannya segini. Ya, untuk dalamnya seperti biasa ada kartu garansi, terus ini ada buku manual ya, kita nggak perlu lah, kita nggak mungkin baca juga. Dan ya di sini ada berbagai macam kabel-kabelan. Sama ada di ini kakinya udah saya pasang di sini. Ini gimbal menurut saya ukurannya sih sendiri cukup gede ya. Kalau dibandingkan dengan Zhiyun Crane M3, bisa dibandingkan sendiri ukurannya seberapa. Tapi dia punya payload itu 3,2 kilo. Jadi ini udah gokil banget. Dan ya kalau untuk setup saya sendiri sih jarang banget bisa nyampai 3,2 kilo. Jadi untuk secara payload menurut saya udah sangat masuk akal banget. Kalau untuk secara build quality-nya juga masih oke sih menurut saya. Di sini terlihat cukup premium dan saya nggak tahu ke depannya bakalan tahan berapa lama, tapi for sure menurut saya ini bakalan saya pakai untuk cukup lama. Di sini kita punya release plate. Untuk ngerilisnya cukup tekan ada tuas di kanan sini. Tapi yang sini pastikan tuas di sini harus di-unlock dulu. Kita cukup keluarin dan nanti kita pasangkan ke kamera kita. Kalau mau pasangin lagi tinggal tekan lagi tuasnya. Oke, terus masuk dan sampai bunyi ceklik. Itu udah kunci dia berarti. Jadi tinggal diatur-atur untuk balancingnya mau disesuaikan seberapa. Dan kalau kita mau unlock aksis-aksisnya, di sini terlihat ada semacam tuas warna merah. Itu untuk nge-unlock aksisnya. Tinggal diklikkan aja, dia sudah bisa unlock sendiri. Terus ada tuas-tuas di belakang sini juga untuk naik turunin. Atau kalau kita mau geser plate kita ke kanan atau ke kiri juga ada tuasnya. Dan ada satu lagi tuas di daerah depan sini. Ini untuk nantinya kita kalau mau ganti ke sling mode, jadi bisa seperti ini dia. Oke, terus kemudian kalau untuk tombol di sini kita punya 3 tombol, ada tombol mode, tombol record, dan ini untuk semacam joysticknya untuk gerakin pen tiltnya dan segala macam. Di sini kita punya layar, tapi layarnya ini nggak touchscreen. Ini cuma untuk nunjukin aja mode apa yang kita pakai, dan selebihnya ini bakalan bisa kita kontrol dari aplikasi HP yang which is itu canggih banget. Kita punya battery level di sini. Kita untuk ngecek battery level dari Moza Aircross 3 ini berapa. Terus ada remote control. Kita bisa set juga gimbal settings. Ini tinggal dimainkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing aja seperti apa. Terus di sini untuk kreatif video ini kita mau bikin motion time lapse bisa, track recording, variable speed, panoramic photography, fixed point time lapse, dan ini bisa dieksplor juga. Contoh kita mau pakai motion time lapse, kita bisa setup untuk mau di shooting time-nya berapa, shooting duration-nya berapa, intervalnya seperti apa. Nanti itu bakalan mudah banget untuk kita setup cuman dari aplikasi ini. Dan ini kerennya aplikasi dari Moza Monster ini khususnya support dengan Moza Aircross 3. Dan ada satu lagi fitur yang menarik, yaitu fitur Inception ya. Kalau teman-teman penasaran seperti apa, ini misalnya saya klik fitur Inception di sini, kamera bakal jadi seperti ini. Terus kita bisa gerakin dia, dan ini bakalan lebih mudah untuk ngambil di angle-angle tertentu. Jadi tinggal kalau kita mau nggak mau mode Inception ya, tinggal kita matikan aja. Misal ketika kita udah selesai syuting, tinggal kita tekan tombol sleep aja, dia bakalan ngehemat baterai juga. Ini bakalan semacam nge-sleep, jadi nggak mati, tapi dia ngehemat baterai. Jadi ketika kita mau pakai lagi, tinggal di sleepnya kita matikan. Ini bakalan otomatis nyala. Di sini saya bisa kontrol untuk mau di pen kanan, pen kiri, tilt atas ataupun tilt bawah. Ini dia akan mengikuti. Di sini kita juga bisa kontrol untuk speednya mau seberapa. Di sini saya setup di 70 karena kemarin ketika saya tes di 100 itu terlalu kenceng banget, jadinya kayak terlalu sensitif gitu dan aneh banget. So jadi saya setupnya di 70. Kalau mau tes mimic motionnya, kita tinggal klik yang mimic motion ini, terus kita tinggal ikutin panduannya. Di sini kita tinggal tekan start. Oke, start, dan dia akan segera mungkin mengikuti kita. Mudah banget untuk ngeset mimic motionnya. Oke guys, jadi untuk tesnya kita melakukan 4 tes sih sebenarnya. Pertama ada kita nge-shoot seperti biasa dengan ninja walk dan shot-shot yang cenderung nggak banyak untuk movementnya. So far hasilnya kami bisa lihat sendiri ini cukup stabil dan nggak ada kendala, no issues. Karena sometimes pada gimbal-gimbal tertentu ada beberapa aksisnya itu yang kurang maksimal. Jadi terkadang saya tuh masih dapat gambar-gambar yang meskipun sudah pakai gimbal itu naik turunnya itu parah banget, dan tetap kita harus
stabilizing lagi. Kalau di sini untuk shot-shot yang cenderung normal, yang nggak banyak movement ya, maksudnya kita ngerecordnya nggak banyak gerak, itu masih lancar banget tanpa stabilizing, itu bisa langsung dipakai. Kedua, kita mengambil shoot yang tingkat kesulitannya sedikit di atas dari tes yang pertama, yaitu kita mau melakukan shooting dengan mobil. Jadi untuk kamera operator dan asisten kameranya berada di bagasi mobil di depan, dan kita nge-shoot mobil yang ada di belakang. Kali ini saya juga cobain untuk sling mode-nya. Ini mudah banget untuk pakainya, tinggal dibuka aja. Terus kita tinggal tekuk aja dan bentuknya udah terubah secara otomatis. Tinggal pasangkan si handle-nya lagi, handle grip-nya lagi di posisi yang atasnya. Surprisingly, kalau mobil meskipun kita tahu sendiri jalanan di Indonesia kan agak sedikit bumpy, ini masih stabil banget. Dan kamu bisa lihat sendiri raw footage-nya yang seperti ini itu masih oke banget, tanpa stabilizing kita bisa langsung pakai ini. Dan yang ketiga menjadi tantangan adalah ketika kita syuting sambil lari. Kalau di tes sebelumnya saya duduk pada bagasi mobil, kali ini saya operate kamera dan operate gimbalnya harus sambil lari. Yang ini cukup menantang. Oke, so kita sekarang mau coba ngetes gimana sih stabilisasi dari Moza Aircross 3 ini, khususnya ketika kita pakai untuk nge-shoot orang yang lagi lari. Jadi gimana? Langsung aja kita cobain. Nah, di sini saya menemukan ada beberapa getaran yang nggak bisa sestabil itu juga. Masih ada semacam shot-shot yang naik turun. Nah, terpaksa karena shotnya seperti ini saya harus benarkan di post production yang cukup memakan waktu, apalagi ini nggak bisa kita asal buat stabilizer biasa. Kita harus gunain di After Effects untuk post pro-nya. Itu adalah ketiga tes yang kita lakukan, dan ada satu tes lagi yang sebenarnya saya lakukan, yaitu untuk mengambil hyperlapse. Dan kalau kamu mau lihat hasil dari hyperlapse yang sebelum di stabilizing, itu seperti ini pada gimbal Moza Aircross 3. Masih belum stabil kan, dan masih kurang nyaman untuk dilihat. So ketika saya sudah stabilizing, itu hasilnya seperti ini. Pada kasus-kasus tertentu, Moza Aircross 3 ini sangat gokil banget untuk kestabilannya. Tapi pada kasus-kasus tertentu juga itu masih belum bisa maksimal. Kalau bicarain secara keseluruhan, Moza Aircross 3 menurut saya ini sangat worth it untuk dibeli, karena secara harga juga nggak terlalu mahal. Start di sekitar 5-6 jutaan udah bisa dapetin si gimbal ini, yang secara payload itu gokil banget, dia 3,2 kilo, dimana kalau kamu cari payload segitu itu dengan harga 5-6 jutaan itu jarang banget ada gimbal yang bisa segini untuk kualitasnya. Dan adanya fitur-fitur menarik di aplikasinya seperti mimic motion itu sangat membantu banget untuk professional production. Jadi ini meskipun harga 5-6 jutaan, menurut saya ini udah layak banget untuk digunakan pada professional production. Dan saya bakalan tempelkan link pembelian di deskripsi, jadi buat kamu yang tertarik untuk beli langsung aja check out pada link di description box saya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, semoga video ini bisa bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya terus biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.